Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang market segmentation dan strategic targeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Madani Alfahtan, NIM 17076190028. Oke, nama saya Remas Boya dengan NIM 17761969656. Market segmentation dan targeting. Market segmentation adalah proses membagi pasar menjadi subkumpulan konsumen dengan kebutuhan atau karakteristik yang sama. Ini terdiri dari mendefinisikan atau mengidentifikasi kelompok dengan kebutuhan bersama yang berbeda dari yang dimiliki oleh kelompok lain. Semua konsumen tidak sama karena mereka memiliki kebutuhan, keinginan, dan ambisi yang berbeda, serta latar belakang, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, pemasar harus menawarkan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan kelompok atau segmen konsumen yang berbeda. Penargetan berarti memiliki segmen yang dilihat perusahaan sebagai calon pelanggan dan mengejarnya. Selanjutnya adalah apa yang harus kita pertimbangkan sebelum menggunakan market segmentation. Yang pertama ada marketers yang dapat diidentifikasi. Membagi konsumen menjadi segmen terpisah berdasarkan kebutuhan umum atau bersama dengan menggunakan demografi, gaya hidup, dan faktor lain yang disebut dengan dasar untuk segmentasi. Beberapa faktor segmentasi seperti demografi, misalnya usia, jenis kelamin, dan etnis, mudah diidentifikasi dan yang lainnya dapat ditentukan melalui pertanyaan, misalnya pendidikan, pendapatan, pekerjaan, atau status perkawinan. Fitur lain seperti manfaat produk yang dicari pembeli dan gaya hidup pelanggan, sulit diidentifikasi dan diukur. Yang kedua ada sizable. Untuk menjadi pasar yang layak, sebuah segmen harus terdiri dari konsumen yang cukup agar penargetannya menguntungkan. Segmen dapat diidentifikasi tetapi tidak cukup besar untuk menguntungkan. Misalnya, pria atletis dan kurus dengan bahu lebar dan pinggang sempit seringkali harus membeli setelan dengan celana yang lebih besar dari yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah reachable, yaitu dapat dijangkau. Untuk menjadi sasaran, suatu segmen harus dapat diakses, yang artinya pemasar harus dapat berkomunikasi dengan konsumennya secara efektif dan ekonomis. Yang keempat ada stable and growing. Nah, sebagian besar pemasar itu lebih memilih konsumen yang secara pola hidup dan konsumsi itu stabil, dan menghindari segmentasi yang berubah-ubah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di masa depan. Yang kelima itu selaras dengan tujuan dan sumber daya pemasar. Nah, tidak setiap perusahaan tertarik atau memiliki sarana untuk menjangkau setiap segmen pasar, meskipun segmen tersebut memenuhi 4 kriteria sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menerapkan kriteria tersebut. Selanjutnya adalah base data untuk segmentation. Behavioral data berbasis bukti. Hal ini dapat ditentukan dari pertanyaan atau observasi. Dikategorikan menggunakan kriteria objektif dan terukur, seperti demografi, dan terdiri dari yang pertama ada faktor intrinsik konsumen seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, dan pendidikan seseorang. Yang kedua adalah faktor berbasis konsumsi seperti jumlah produk yang dibeli, frekuensi kegiatan rekreasi, atau frekuensi pembelian produk tertentu. Selanjutnya adalah faktor kognitif, yaitu abstrak yang bersemayam di benak konsumen, hanya dapat ditentukan melalui pertanyaan, psikologis, dan sikap, dan umumnya tidak memiliki definisi tunggal yang universal. Terdiri dari yang pertama itu faktor intrinsik konsumen seperti ciri kepribadian, nilai budaya, dan sikap terhadap masalah politik dan sosial. Nah, yang kedua adalah sikap dan preferensi khusus konsumsi, seperti keuntungan yang dicari dalam produk dan sikap terkait belanja. Oke, nama saya Remas Boya dengan NIM 17761969656. Dari sini saya akan menjelaskan tentang basis data apa saja yang digunakan untuk melakukan segmentasi pasar. Lalu yang kedua adalah macam-macam dari segmentasi itu, bentuknya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah melakukan targeting kepada konsumer agar konsumer itu bisa membeli barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Oke, yang pertama adalah basis data untuk segmentasi pasar. Itu jadi ada dua. Yaitu pertama adalah behavioral data, lalu yang
lalu ada cognitive factors. Nah, behavioral data ini seperti karakteristik dari tiap orang, tetapi sifatnya ini haruslah objektif dan empiris. Empiris itu apa? Empiris itu adalah nilai adalah hal yang pasti dalam data ini. Contohnya seperti umur seseorang. Umur seseorang itu kan nilainya pasti kan, kayak umur 20 ya 20. Ya kalau umur 30 ya umurnya 30, itu kan hal yang pasti. Lalu gender, apakah laki-laki atau wanita. Lalu status pernikahan. Status pernikahan itu memang apakah dia sudah masih lajang, sudah menikah atau sudah cerai, itu adalah hal yang pasti. Lalu ada status pemasukan tiap orang, itu kan ada hal juga yang pasti. Oke, yang kedua adalah cognitive factors. Cognitive factors ini sifatnya itu seperti pola berpikir dari seseorang. Kayak contohnya itu semacam apakah kecenderungan politiknya seseorang itu dia kemana, atau dia memang berasal dari suku mana. Misalkan contohnya kayak dia berasal dari suku Jabar. Orang-orang Jabar tuh sukanya gimana sih kalau untuk membeli barang. Nah, dari situ kita akan mengelompokkan data-data tersebut untuk akan menjadi segmentasi. Nah, lalu kita berlanjut ke apa saja sih bentuk dari segmentasi itu. Jadi ada lima, tetapi saya akan mengambil, sebenarnya masih ada yang lain, tetapi saya akan hanya mengambil 5. Itu pertama adalah demographics, geodemographics, green consumer, personality traits, dan psikologi, values and lifestyle. Oke, yang pertama, demographics adalah seperti segmentasi berdasarkan data-data yang telah data-data seperti kayak tadi umur, gender, etnis, income, penghasilan, dan lain-lain. Ini demografik ini sifatnya seperti yang dijelaskan tadi, adalah bentuknya empiris. Saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Ini ada 5. Ada demographics, geodemographics, consumer, green consumer, personality traits, dan yang terakhir adalah psychographics, values, and lifestyle. Oke, yang pertama adalah demographics. Demographics ini sepertinya sudah awam, yang ada, yang sedang ada sekarang kan. Demographics ini harus bersifat objektif dan empirical. Empirical itu adalah nilai yang pasti. Jadi segmentasi ini haruslah bersifat memiliki nilai pasti, seperti umur, gender, etnis, income, status pernikahan, dan lain-lain. Ini kan nilainya pasti kan. Kayak gender ya harus, kalau yang enggak laki-laki ya laki-laki, kalau nggak laki-laki ya wanita. Atau umur 20, 40, 50, itu adalah nilai hal yang pasti, seperti itu. Oke, lalu kedua adalah geodemographics. Geodemographics ini adalah melakukan segmentasi berdasarkan perilaku consumer pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Contohnya seperti di Jakarta lebih sering menggunakan kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Jadi berbeda dengan yang di Bandung, lebih suka menggunakan kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Nah, dari situ bisa dijelaskan jika lebih menekankan lebih menekankan ke penjualan kendaraan pribadi di Jakarta, seperti itu melakukan segmentasi pasarnya.
Lalu yang ketiga adalah green consumer. Green consumer ini adalah seseorang yang lebih mementingkan segmentasi pasar ini lebih adalah seseorang yang lebih mementingkan dampak lingkungan yang diakibatkan dari membeli produk tersebut. Contohnya seperti menggunakan deterjen. Apakah deterjen ini akan merusak lingkungan atau tidak, atau menggunakan botol plastik yang sekali pakai apakah akan mengganggu lingkungan. Nah, seperti itu adalah segmentasi dari green consumer. Lalu personality traits itu adalah seseorang yang merefleksikan karakteristik patterns atau pola tertentu dari pola berpikirnya, apa yang dirasakan, dan perilaku atau kebiasaannya. Jadi dari situ bisa terlihat bagaimana seseorang akan memiliki willingness untuk membeli barang atau perusahaan tersebut atau tidak, seperti itu. Lalu yang terakhir ada psychographics, values, and lifestyle. Nah, di marketing, lifestyle itu bisa juga disebut psychographics. Dari sini consumer akan seperti memiliki bukan pattern sebenarnya, memiliki kecenderungan untuk mengikuti dari sosial isu yang sedang terjadi. Kayak misalkan contohnya dari yang sedang terjadi ini, kayak ngetren orang membeli tas yang bermerek ini, atau tas yang memiliki pola-pola tertentu seperti yang sedang tren. Nah, seperti itu adalah psychographics dari lifestyle-nya itu. Jadi orang ingin sekali mengupdate lifestyle-nya dia untuk menjadi up to date, seperti itu. Jadi dari situ akan memiliki bisa dibilang impuls dari pembeli ini untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan yang sedang tren atau ada sosial isu tertentu, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah melakukan targeting. Jadi seperti yang dijelaskan tadi yang di awal, targeting itu adalah suatu usaha untuk mempersuasi consumer agar membeli barang-barang perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, jadi yang digunakan dalam targeting ini, saya menggunakan behavioral targeting. Behavioral targeting itu adalah semacam strategi marketing dengan mengiklankan suatu iklannya dengan basis datanya itu adalah perilaku atau semacam karakteristik dalam melakukan surfing di internet, jadi gitu. Jadi dia menggunakan data-data, misalkan contohnya dia seseorang seseorang sedang mencari iklan tentang shampoo apa tersebut. Nah, dari situ orang-orang akan mengiklankan shampoo tersebut dengan bertujuan agar orang tersebut bisa membelinya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu sebenarnya ada 3. Yang inian, kalau yang nomor 4 itu yang pertama, jadi ada tracking online navigation, geographic location and mobile, purchase behavior. Yang terakhir, kalau Amres ini seperti menggabungkan dari ketiga tadi itu agar menjadi seperti basis data atau big data, agar bagaimana perusahaan tersebut bisa mengiklankan produk-produknya mereka. Nah, yang pertama adalah tracking online navigation. Tracking online navigation itu seperti recording merecord apa saja sih yang website consumer itu lihat, seperti itu. Dan yang
lalu mengukur engagement, atau kok bisa dibilang engagement itu seperti apa ya, seberapa lama sih atau seberapa suka sih seseorang agar orang dia itu datang ke website tersebut. Jadi diukur nih, kayak misalkan dia website WordPress, jadi dari situ diukur ini berapa lama sih seseorang ini ada di website tersebut, dan frekuensinya berapa kali sih dalam sehari atau sebulan atau seminggu untuk datang lagi ke website tersebut. Lalu yang kedua adalah geographic location and mobile, seperti dari menggunakan penggunaan GPS atau location. Jadi misalkan seseorang ada di lokasi tertentu atau di distrik tertentu atau di tempat-tempat tertentu, dari situ akan dikirim seperti dari situ bisa diketahui jika dia ini nih ngelewatin tempat-tempat yang ada produk ini nih, perusahaan A nih. Nah, dari situ bisa jadi basis datanya lagi. Lalu yang ketiga ada purchase behavior. Purchase behavior itu kecenderungan orang membeli membeli produk-produk tertentu di sebelum-sebelumnya. Contohnya seperti kayak dia kebanyakan ini nih orang ini membeli di sebelum-sebelumnya itu kebanyakan produk-produk dari perusahaan A atau perusahaan B. Nah, dari situ bisa dikalkulasi ini, baiknya itu perusahaan tersebut apakah bisa mempersonalize atau memberikan target iklan perusahaan tersebut ke konsumer tersebut, seperti itu. Nah, terakhir adalah the information Amres. Ini dari ketiga tersebut akan bisa disimpulkan bagaimana sih bagusnya melakukan behavioral targeting atau personalized advertisement ini ke konsumen tersebut, apakah bagus untuk memberikan produk perusahaan A ke konsumen tersebut atau tidak, seperti itu ya. Sekian, terima kasih dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam memberikan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.